anak muda berprestasi. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber. Dia itu seorang penari yang biasanya membawakan tari-tarian Jawa. Nah, kebetulan sekali dia itu adalah adik kelas aku dulu waktu SMK. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak Isna. Hai juga Kak Suci. Gimana nih kabarnya? Kita udah lama banget gak pernah ketemu. Iya, alhamdulillah baik. Kak Suci gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik sekali. Ya. Jadi kita udah lama banget gak pernah ketemu nih ya kan? Iya, betul sekali. Kira-kira kesibukan kamu sekarang apa sih? Kalau aku sekarang ya cuma di rumah aja. Oh, di rumah. Nggak ada kerjaan gitu? Ya mungkin bantu-bantu gitu. Oh, bantu-bantu orang tua ya? Iya, betul. Oh, tapi kamu masih ikut nari gitu atau enggak sih emangnya? Kalau sekarang sih aku udah mau berhenti ya. Oh, udah mau berhenti. Iya. Kenapa emangnya? Soalnya mau bekal lebaran baru. Oh, mau menikah ya, insya Betul. Allah. Insya Ya, Allah. semoga lancar ya. Semoga Ya, keputusan amin. semuanya itu adalah yang terbaik. Amin, makasih. Jadi aku mau tanya nih, emangnya kenapa sih kalau mau nikah kamu harus berhenti jadi seorang penari gitu? Soalnya aku milih berhenti tuh kan ini aku mau ibaratnya kayak mau membuka lembaran baru. Jadi aku mau fokus sama kehidupan baru aku sama itu cowok aku. Oh, ya tapi kalau menurut aku sih emangnya ya nggak menurut aku sih, tapi pertanyaan aku aja ya. Emang kalau kamu menari terus kamu punya keluarga itu emang mengganggu ya? Sebenarnya enggak sih, cuman ya aku milih itu aja. Oh, tapi gini, kalau seandainya kamu benar-benar besok ya udah menikah tuh Ha. dan kamu udah lepas dari yang namanya tari lah dan semacamnya itu kesenian ya, Iya. kamu bakal kangen banget gak sih? Kalau itu sih mungkin aku bakal kangen banget ya, soalnya ya kalau masa muda aku dari sejak kecil aku sering banget nari. Jadi yang ngajarin pertama kali kamu nari tuh siapa? Itu yang punya keseniannya. Oh, jadi kamu didaftarin gitu kan? Atau Enggak, gimana? enggak, itu kan dulu yang punya kesenian itu teman bapakku. Nah, terus waktu aku kecil aku ikut itu ikut kesenian itu, terus di situ banyak orang yang lebih dewasa dari aku yang udah lama ikut. Nah, terus di situ aku diajarin sama yang udah lama di kesenian itu. Jadi kayak apa ya, ngomong kamu gitu kan? Iya gitu. Oh. Kayak yang latih, terus yang ini apa ngarahin gitu. Betul. Jadi mulai dari itu kamu jadi merasa, wah, aku jadi suka nih sama nari. Kamu jadi Iya. malah kayak gitu. Betul. Dan kamu kalau dari situ kamu mulai kayak jadi pengen ikut lomba-lomba gitu nggak sih? Kalau lomba nari sih aku pernah, tapi cuma beberapa kali. Itu pun juara satu cuma nggak lebih 3 kali sih. Keren banget, juara satu nggak lebih dari 3 kali. Tapi Iya. kan ya maksudnya kayak udah pernah lah dapetin Iya. juara satu tuh keren banget ya. Ya gitu. Maksudnya tuh kayak jadi kamu tuh tersupport lagi dong karena kamu kemarin dapet juara, besok aku mau ikut lagi, pasti Iya. kayak gitu kan. Iya. Dan yang ini aku pengen tanya yang di SMK, waktu HUT SMK, yang kamu tuh bertiga, kemudian kamu di situ, aku nggak tahu sih nari apa, terus bertiga kan intinya kamu tuh, itu siapa sih yang ngajarin nari? Bagus banget tahu. Oh, yang itu aku latihan sendiri pakai ini, lihat video di HP gitu, lihat di internet. Jadi kamu otodidak itu sama teman-teman? Keren Gak banget. kayak iseng aja gitu. Iya. Jadi Soalnya nggak ada pelatih. nggak ada, soalnya kan dari sekolahan pas HUT itu mintanya yang harus tarian daerah. Nah,
Tapi kan yang dari ini Jawa Tengah udah banyak. Nah, aku milih yang di mana ya, Kak? Nggak salah tuh Jawa Timur kayaknya. Iya. Aku tuh karena aku sama teman-temanku ya ketika kita lihat tuh kayak keren banget, dari banyak penampilan tari-tarian kita tuh lihat punya kamu dan teman-temanku tuh yang paling bagus. Makasih loh. Iya, tapi emang beneran loh, kita kayak wah keren banget, dan kita tuh berharap banget di wisuda kita bakal tampil mungkin kayak beda tarian, cuman kamu dan teman-temanmu yang bakal ngebawain, tapi ternyata enggak ya. Enggak. Karena beda mungkin gitu. Kalau itu sih setahu aku dipilih dari guru gitu loh. Nah, pas itu kebetulan aku nggak disuruh. Aku juga pernah sih disuruh, tapi pas angkatan yang kemarin. Oh, yang sebelum bawahnya aku berarti. Sebelum Jadi kamu aku. yang itu kamu udah mulai nari gitu. Udah. Oh ya, aku sedih banget sih karena nggak bisa menyaksikan kamu lagi dulu. Ya juga. Tapi selain di kesenian yang di SMK, kamu pernah ikut apa lagi gitu nggak? Kalau di kesenian sih aku ini biasanya nari kayak jaran kepang Oh, gitu. jaran kepang. Iya, sama apa sih, topeng ireng. Oh, Tahu jadi nggak? aku tahu. Iya. Yang banyak itu kan kayak kerincing-kerincing di kaki Iya. gitu kan. Iya, Kamu betul. sering ikut itu juga? Iya, sering ikut itu. Wah, keren banget sih ya. Soalnya kayak itu kan sering banget hari di masyarakat gitu loh. Dan banyak banget yang mestinya minat. Iya, soalnya kan kalau di Magelang tuh kesenian tuh mayoritas ya ada itunya apa, topeng ireng Oh, gitu. jadi kayak khasnya Magelang itu malah topeng ireng gitu. Walah. Tapi sekarang kamu udah berhenti total atau masih ada yang kamu ikutin gitu? Yang masih aku ikutin sih paling itu di kesenian itu, tapi sekarang udah jarang. Udah jarang karena emang setelah ini kamu mau lepas gitu Iya, kan? mau lepas tuh. Rencananya kalau kamu udah nggak ikut tari, kamu pengen nggak sih menyalurkan ilmu-ilmu kamu tuh ke orang lain gitu? Pengen aku sih setelah aku pensiun ya, tapi kalau aku disupport sama keluarga aku sejak dulu pengen punya sanggar tari sendiri. Nah, di situ biar kan ini kamu tahu kan sekarang tuh zamannya kayak budaya Indonesia tuh udah mulai mudar gitu. Betul Nah, sekali. jadi di sini aku juga pengen anak-anak muda yang generasi berikutnya itu biar tetap bisa tahu, bisa kenal sama budaya Indonesia. Betul sekali sih, memang kayak cita-cita kamu tuh pengen membuat semuanya tuh kembali kan? Iya. Yang aslinya milik kita tuh jangan sampai menghilang. Iya, betul sekali. Pokoknya harus dilestarikan gitu. Jarang banget anak sekarang yang minat modelan kayak yang seperti itulah intinya. Emang. Kayak nggak terlalu tertarik. Mereka lebih suka mesti kayak mungkin yang ya apa ya, budaya yang dari luar itu Iya, mereka betul lebih suka. banget itu. Karena memang kalau menurut aku sih budaya dari luar itu tuh tidak ada aturan gitu loh. Maksudnya tuh tidak ada sesuatu yang menggambarkan kalau itu tuh khas gitu. Tapi kan kalau Indonesia itu khas. Jadi kayak Indonesia tuh punya ciri khas sendiri gitu yang mencirikan gitu. Iya. Iya, betul banget. Jadi kalau aku besok bisa beneran punya sanggar tuh aku pengen yang les di aku tari itu juga bisa tahu, nggak cuma nari aja tapi bisa tahu sama gamelan Jawa itu kan juga penting banget biar budaya kita tetap nggak luntur ya. Terus sama bisa aku lebih suka ke nyanyi juga, nyanyi kayak nyinden gitu. Oh, nyinden. Jadi kayak malah lebih ke Jawa gitu ya? Iya, lebih ke Jawa aku sukanya. Bagus sih, sebenarnya aku juga suka modelan kayak gitu. Karena maksudnya tuh kayak kalau didengar tuh juga
kita tuh nyaman loh mendengarkannya tuh. Iya. Terus kan kalau ini kita tarian kita kan bisa sama nyanyian sinden itu bisa buat di acara nikahan boleh. Terus buat di acara apapun itu kan kita bisa memperkenalkan tarian kita daerah manapun biar bisa lebih kenal, lebih melestarikan gitu. Iya betul sekali. Jadi kayak cita-cita kamu tuh pengen kita tuh sadar atas keterlenaan kita ya sama Iya, negara kita betul ini. banget. Jadi sebenarnya tuh mulia banget loh cita-cita kamu tuh. Nggak semua orang ya, bukan semua orang, jarang orang yang masih sadar sama apa kelengahan masyarakat gitu loh. Jadi kepedulian kamu sama masyarakat tuh sangat tinggi ya. Bisa aja. Ya semoga sih kalau aku dan teman-teman kita semuanya yang di sini kita ngedoain semoga cita-cita kamu tuh terwujud ya. Amin. Amin. Kalau gini Kak, kalau saran aku ya, kan kita pernah di SMK gitu, maksudnya kita pernah di suatu instansi ya. Iya. Jadi kalau kamu ngajarin ke mereka itu malah lebih enak loh. Kamu nggak perlu cari murid karena udah ada murid di SMK. Nah nanti kamu bisa ngajarin mereka dan kamu tinggal izin sama kepala sekolah, selesai loh. Oh jadi menurut kakak tuh kayak aku bikin ekstra tari gitu ya di sekolahan. Itu bisa juga sih. Jadi nanti kalau kamu nih udah dapet murid di situ, baru nanti kamu bisa ngobrol sama murid-murid kamu kalau kamu tuh mau buka sanggar. Ya, kalau kamu tuh mau membuka sanggar. Jadi mereka tuh nanti bisa langsung lari ke situ. Jadi kamu udah punya murid ketika kamu itu buka gitu loh. Jadi bukan dari nol, tapi kan kita udah dibantu tadi dari kita masuk ke sebuah instansi gitu. Iya, betul juga ya, Kak ya. Jadi kan maksudnya bisa lebih mudah gitu kita menggapai cita-citanya. Ya, coba aku pikirin dulu ya. Kalau seandainya nih Kak, kan tadi kita udah ngebahas cita-cita kamu yang panjang lebar dan kita udah menyusun ya strateginya. Kalau ternyata dari keluarga sang suami kamu besok ya, dan suami kamu sendiri terutamanya tidak mengizinkan kamu membuka sanggar, itu gimana nanti? Jadi kalau kayak gitu sih aku ya udah mau gimana lagi kan, soalnya juga aku istilahnya tuh ngikut lah ya. Gak bisa membantah kan. Tapi kalau aku harapannya kalau besoknya gak bisa ini buat sanggar ya semoga aja besok anak-anak aku mau nerusin kayak suka sama seni sama budaya ini. Iya sih, karena kan maksudnya mungkin kita tuh kalau sama suami kan harus patuh ya. Iya betul. Jadi kita nggak bisa memaksa. Iya itu. Dan betul alhamdulillahnya banget. besok kan juga bakal punya anak, kamu bisa turunin ke mereka kan ya. Iya betul banget. Soalnya aku dari dulu dari kakek itu emang keluarga yang suka banget sama seni gitu. Jadi sampai sekarang pun sampai di aku juga suka sama kayak gitu. Oh jadi kamu tuh ada kayak apa ya, ibaratnya tuh darah seni gitu. Iya bisa dibilang gitu. Menurut aku tetap anak-anak kamu tuh bakal suka juga karena dari mamahnya aja udah suka ya kan. Iya semoga aja ya. Iya. Oke, buat teman-teman semuanya, buat kalian yang pengen juga support Kak Isna, katanya yang pengen buat sanggar dan pengen mengembalikan kebudayaan asli Indonesia ya, kita support lah, semoga cita-citanya tuh berhasil dan dari keluarganya itu nanti tuh bisa mengizinkan ya. Dan juga gak kerasa kita udah 15 menit bersama dan kalian sudah menemani aku dan juga narasumber kali ini. Buat kalian yang gak mau ketinggalan kabar-kabar terkini waktunya ngobrol, selalu subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Mungkin itu aja ya, sekian dari aku dan juga narasumber. Terima kasih, kami pamit dulu, bye-bye.